makin tinggi tingkat wujud, makin bergantung kita kepada As-Samad. Kalau kita hidup ini masih terlalu mengurusi diri kita sendiri dalam tanda petik, segala sesuatunya kurang bergantung pada As-Samad, kurang bergantung pada Allah Ta'ala, sebetulnya wujud kita ini makin tidak ada, makin tidak bermakna. Justru wujud itu makin bermakna. Perjalanan dari Ahad ayat keempat menuju Ahad ayat pertama itu ada As-Samad. Allah Ta'ala yang tidak bergantung pada apapun, makhluk yang sepenuhnya bergantung pada Dia. Kita ini menjadi makin wujud dalam tanda petik kalau makin bergantung pada Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan. Bukan berarti kita tidak usah dan ikhtiar, sekali lagi saudara. Ini hubungan batiniah, ruhaniyah yang makin tinggi dengan ibadah, dengan doa-doa, dengan khidmat, dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamihil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tak terkira, lahiriah maupun batiniyah, kenikmatan ragawi maupun kenikmatan ruhani. Di antara kenikmatan ruhaniyah adalah kenikmatan untuk senantiasa masih dan tetap dapat berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi berjalan di kota Madinah lalu melihat ada anak-anak muda yang beradu ketangkasan, bertanding sejenis olahraga semisal bergulat, menjatuhkan kawannya. Dan ada jagoan yang dapat menjatuhkan semua kawan. Lalu baginda Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang perkasa itu orang yang dapat menaklukkan orang lain dalam adu tanding ketangkasan seperti gulat. Gulat olahraga sejenis gulat ini disebut dengan as-sur'ah, sur'ah dengan sad. Bukanlah jagoan itu orang yang bisa menaklukkan orang lain. Innamasyadidu mayyamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat, yang perkasa, yang hebat, yang jagoan itu adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya ketika ia dikuasai amarah. Jadi lebih
besar menaklukkan diri sendiri dibandingkan menaklukkan orang lain. Ini orang kuat, yaitu yang dapat menaklukkan diri sendiri daripada menaklukkan orang lain. Definisi baginda Nabi SAW tentang orang yang kuat. Mungkin kita akan mengira kalau orang kuat adalah orang yang bisa menaklukkan diri sendiri dan menahan dirinya ketika marah. Mungkin orang lawan dari kuat yang lemah justru adalah orang yang dikuasai amarah, yang tidak dapat menahan dirinya. Ternyata ada riwayat lain dari baginda Nabi SAW yang menyampaikan, a'jazun nas, selemah-lemahnya manusia adalah man ajiza anid du'a, orang yang sudah tidak mampu lagi berdoa, orang yang sudah tidak tahu lagi berdoa. Jadi ada permasalahan, bahkan ia tidak dapat menyampaikannya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang bagian Nabi sebutkan sebagai orang yang lemah. Berbeda dengan orang yang enggan berdoa, yang tidak mau berdoa. Itu disebut dengan takabur, yang akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Wa may yastakbiruna an ibadati, orang yang takabur karena tidak mau berdoa. Beda antara yang tidak mau, enggan, dan tidak mampu. Bulan suci Ramadan adalah bulan berdoa, bulan menyampaikan hajat, niat, permohonan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan dengan banyak jamuan hidangan ruhaniyah, dan yang kita tuju adalah menyampaikan maksud pada tuan rumah yang teramat pemurah. Bulan berdoa. Satu di antara doa yang diajarkan dalam warisan silsilah keluarga Nabi alaihim afdhalut tahiyyati wat taslim yang dibaca di bulan Ramadan adalah doa untuk dapat menunaikan haji ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka an taktubana min hujjaji baitikal haram. Agar kita diantarkan menjadi jemaah atau dituliskan, sekiranya belum pada waktu hidup kesempatan dan kemampuan, keleluasaan untuk berangkat, setidaknya ya Allah, tuliskan kami di antara yang berkeinginan kuat untuk dapat berziarah ke Baitullahil Haram. Ada pembahasan tersendiri tentang doa ini dan apa yang dimaksud dengan berhaji, mengapa Baitullahil Haram sangat kita rindukan dan sebagainya. Pengantar ini saya ingin menyampaikan dalam amalan, dalam ibadah, kajian kita masih tentang tafsir surat-surat singkat, dan kita berada pada kajian surah Al-Ikhlas, surah At-Tauhid, surah yang diawali dengan kata qul, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam ibadah haji dan umroh itu ada beberapa rangkaian peribadatan, di antaranya ada sholat-sholat yang dilakukan, baik itu sholat wajibnya, yang wajib seperti sholat tawaf. Sholat setelah kita selesai menunaikan tawaf 7 putaran, kemudian kita akan sholat di belakang makom Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di belakang makom Nabiullah Ibrahim itu alaihissalatu wassalam, kita akan sholat 2 rakaat, sholat tawaf. Ya. Ada yang menyebutnya sholat sunat tawaf, ada fikih yang mewajibkannya. Artinya tawaf terdiri dari tawaf 7 putaran dan 2 rakaat sholat tawaf. Begitu. Yang sunnahnya seperti misalnya ya sholat tahiyatul masjid, atau kemudian setelah mengambil niat ya kita sholat mikot, itu juga kita lakukan dalam peribadatan umroh dan haji 2 rakaat. Dalam sholat-sholat ini itu ada default, walaupun sifatnya anjuran, tapi ada setelan baku. Begitu barangkali ya, saya sebut default, setelan baku. Sifatnya anjuran, tetapi menjadi setelan baku. Yaitu dalam 2 rakaat sholat-sholat itu
dianjurkan untuk membaca setelah surah Al-Fatihah, membaca yang pertama, rakaat pertama setelah surah Al-Fatihah itu membaca surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah itu akan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi singkatnya, rakaat pertama Al-Fatihah membaca kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah membaca kulhu. Kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Itu default. Tentu kita dapat membaca surah apa saja. Dan sangat dibolehkan, tetapi ada default sekali lagi, anjuran. Setelan baku yang dibaca itu kuliah, kulhu, kuliah, kulhu. Mengapa saya mencoba memaknainya? Karena pada kuliah, pada surah Al-Kafirun, di situ ada penegasian. Penegasian ini penafian. Menegasikan segala sesuatu. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dinegasikan segala bentuk sesembahan, segala bentuk Tuhan-Tuhan dalam tanda petik. Itu dinegasikan dalam qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah yang kalian sembah. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Apapun itu. Nanti pada waktunya juga insya Allah akan kita bahas makna surah Al-Kafirun ini. Bahkan dalam tarikh ketika terjadi Fathu Makkah, Mekah dimenangkan, Mekah dibukakan, kota suci Mekah itu bagian Nabi dan para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota suci Mekah, bagian Nabi itu membersihkan Ka'bah dan sekitarnya dari berhala-berhala yang ada bahkan di dalam Ka'bah, juga di atas Ka'bah itu dan di sekitarnya Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala. Riwayat sejarah mengisahkan bagaimana bagian Nabi mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu untuk naik ke atas Ka'bah itu dan membersihkan, menjatuhkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Lalu berhala-berhala itu kemudian dikuburkan, dinegasikan, jadi dibersihkan, dinegasikan, tidak ada. Dikuburkanlah di bawah pintu yang sejak dahulu ada sampai sekarang, yang berada pada laluan sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, yaitu Babus Salam dan Bab Bani Abi Syaibah. Dua pintu ini dan pintu-pintu yang lain, ada Babun Nabi, ada Babu Ali, itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ada di lintasan sa'i. Dahulu orang-orang yang berhaji atau umroh atau berziarah ke Baitullah dianjurkan untuk masuk dari pintu Babus Salam atau Bab Bani Abi Syaibah. Mengapa? Karena ketika mereka masuk ke pintu itu, mereka seakan-akan akan melewati kuburan para berhala. Atau menginjak, kalau berdiri dulu di Babus Salam itu, mereka akan berdiri dengan menginjak kuburan para berhala itu, yang dahulu dikuburkan oleh baginda Nabi SAW pada Fathu Makkah. Mereka menegasikan tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan-Tuhan. Berhala-berhala itu dilewati. Nah, kuliah adalah surat penegasian. Dan kulhu, surah Al-Ikhlas, surat Tauhid, kulhu adalah surat penegasan. Kalau kuliah menegasikan segala sesuatu, kalau kulhu menegaskan. Menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menegaskan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia menjadi default? Karena ibadah sesungguhnya adalah penegasian dari segala sesuatu, dan penegasan yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Dr. Ali Syariati, Islam ini a religion that begins with no. Islam ini adalah agama yang dimulai dengan kata tidak. Yang dimulai dengan tidak. Yaitu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tidak ada, la ilaha adalah bentuk penegasian. Illallah, penegasan. La ilaha illallah. Dr. Ali Syariati mengatakan,
Islam ini religion that begins with no, agama yang dimulai dengan kata tidak, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surah At-Tauhid adalah penegasan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Kita sudah bincangkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya dan kita sampai pada bagian ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan, dia Allah Ta'ala yang Esa. Allah Ta'ala lah tempat bersandar, tempat bergantung, kata tempat sekali lagi maksudnya Allah Ta'ala dari segala penisbatan. Sifat somadiyah menunjukkan Allah makhluk bergantung pada Tuhan dan Tuhan sama sekali tidak ada hubungan ketergantungan pada makhluk. Tidak ada dampak dalam tanda petik sebab akibat, bahkan Maha Suci Allah Ta'ala dari sebab akibat. Ya. Mukhalafatul lil hawadithi. Allahus samad. Kalau dalam dua ayat pertama yang diulang adalah lafzul jalalah, penegasan pada Allah, pada nama yang ismul jami, nama yang menghimpun segala sesuatu, nama yang tidak dapat menjadi kata sifat. Pada dua ayat berikutnya yang diulang, pada ayat terakhir, ayat keempat yang diulang adalah kata ahad. Ayat pertama disebut qul huwallahu ahad. Kemudian pada ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Di sini ahad yang pertama, ayat ke-1, dengan ahad pada ayat keempat, punya makna yang sama, tetapi tujuan yang berbeda. Atau punya arti yang sama, tetapi makna yang berbeda. Kok bisa? Artinya sama, arti dan makna kan sama saja. Mari kita runut. Ketika qul huwallahu ahad, ahad itu merujuk kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi khobar kedua dari huwa. Huwa Allahu ahad. Yang dimaksudkan khobar ini adalah sekiranya saudara, tidak ada kata sekiranya lagi, sekiranya saya ulangi, ini disclaimer. Sekiranya tidak ada kata Allah di situ, ia tetap bermakna huwa ahad. Allah Ta'ala Esa, atau dia Esa, dia Esa, dia Esa. Itu tetap bermakna dan merujuk kepada Allah Ta'ala Sang Maha Segala itu. Itu mengapa dalam riwayat yang masyhur ketika sahabat Bilal radhiyallahu ta'alaan itu disiksa di padang pasir yang panas, yang terik, membakar punggungnya padang pasir. Saudara, padang pasir itu kalau bebatuannya di musim panas yang terik, hatta bahkan saudara itu berjalan dan tidak mengenakan alas kaki, saudara akan berjinjit, berusaha untuk cepat meninggalkan bebatuan itu dan berlari karena panasnya yang tak terkira. Tentu kalau kita menggunakan alas kaki tidak terasa. Tapi kalau satu saat berangkat ke Tanah Suci, insya Allah haji atau umroh pada musim panas, dan saudara mencoba melepaskan alas kaki, lalu berjalan di atas bebatuan itu, panasnya itu akan membakar kulit saudara. Dalam panas seperti itu, sahabat Bilal disiksa oleh majikannya. Karena sahabat Bilal radhiyallahu anhu beriman pada Allah Ta'ala dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat mengatakan setelah punggungnya dibakar oleh terik panas padang pasir, di atas tubuhnya juga diletakkan batu yang sangat besar. Sudah berat batu itu, dan kalau panas sekali lagi itu membakar saudara. Persekusi yang sangat menyakitkan. Dan apa yang sahabat Bilal sampaikan ketika dipaksa untuk melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sahabat Bilal sampaikan dalam riwayat itu adalah kata ahad, ahad, ahad. Dia menyampaikan yang Esa, yang Esa, yang Esa. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Katakan dia Allah Ta'ala yang Esa. Jadi yang sahabat Bilal lantunkan itu adalah
ahad, 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 yang menguatkan beliau, yang menunjukkan keimanan beliau kepada Sang Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada ayat yang keempat, walam yakun lahu kufuan ahad, ahad ini tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menariknya. Dan tidak ada yang sekufu dengannya sesuatu pun. Jadi kata ahadnya ini kemudian merujuk kepada apapun. Ini menariknya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yakun lahu kufuan ahad. Kufu itu sering diterjemahkan menjadi setara, menjadi semisal, menjadi serupa. Bahkan misalnya ya, kalau dalam perbincangan, katakanlah ada bahasa dalam fikih tentang pernikahan, lalu ada bahasa tentang sekufu, itu artinya sederajat, setara. Itu sekali lagi bahasan yang lain hanya sebagai contoh. Walam yakun lahu kufuan ahad, tidak ada yang setara dengan Tuhan, atau tidak ada yang dalam bahasan Alamah Jawadi Amuli misalnya, Allah Ta'ala itu al-ghaibul ghuyub, yang gaib mengatasi segala yang gaib, yang paling gaib dari yang gaib, kegaiban yang paling gaib. Apapun kita menerjemahkan itu, tidak ada yang dapat. Dan dalam bahasan sebelumnya, misalnya ketika Imam Ja'far alaihissalam menjelaskan ketauhidan, itu keluar dari baina haddain, dua batasan, haddut tasbih dan haddut ta'til. Tidak boleh kita menyerupakan Tuhan dengan apapun. Dan tidak boleh kita melawan-lawankan, memadan-madankan, menghadap-hadapkan Tuhan dengan apapun juga. Nah, kufu itu artinya memang tidak ada yang dapat diserupakan, disetarakan, dipadu-padankan, dilawan-lawankan, dipertentangkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu bukan lawan Tuhan. Iblis itu lawan kita. Iblis itu tidak boleh kita, misalnya kalau misalnya baginda Nabi SAW ada doa, Allahumma sakhir li a'daika masakharta riha li Sulaiman, dan seterusnya, lalu waqahirhum kama qaharta Aba Jahlin li sayyidina Muhammadin SAW. Dihadap-hadapkan. Kalau Nabiullah Musa alaihissalam lawannya Fir'aun. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam lawannya Raja Namrud. Dan kalau baginda Nabi SAW itu lawannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Ini dilawan-lawankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dan tidak dapat dilawan-lawankan. Tidak ada lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan walam yakun lahu kufuan, apalagi bukan hanya tidak ada lawannya, tidak ada juga. Ini bagian yang misalnya dalam ayat Al-Quran, dan ini sering digunakan oleh sebagai dalil. Tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 22. 21-22. Indah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Ditutup dengan Maha Suci Allah Ta'ala dari apapun yang disifatkan. Dan sekiranya di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah keduanya itu akan rusak dan binasa. Lafasadata. Jadi kalau ada dua Tuhan, langit bumi hancur, binasa, gitu kurang lebih. Akan terjadi kefasidan. Nah, saya secara konsep sebetulnya, Allah ya Rahma ya Handa tercinta, Bapak itu mengajarkan saya, mengajarkan kami, kita semua. Dalam agama, dalam filsafat, dalam pencarian terhadap satu hal, dalam pencarian kebenaran misalnya, yang paling berperan itu sesungguhnya bukanlah jawaban. Jawaban itu bonus. Jawaban itu hadiah. Yang paling berperan adalah bagaimana kita merumuskan pertanyaan. Bagaimana kita memulai dan menempuh perjalanan mencari jawaban itu. Mungkin jawabannya bisa berbeda, tapi prosesnya itu yang sangat berharga. Jadi dalam bahasa Allah ya Bapak,
Filsafat itu bukan tentang mencari kebenaran atau tentang mencari jawaban, melainkan tentang bagaimana merumuskan pertanyaan yang benar. Mengapa? Karena kalau ada pertanyaan, misalnya, mungkinkah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, seperti contoh berikut ini, bukankah Tuhan kita Maha Kuasa? Tuhan kita Maha Segala. Mampukah Tuhan kita itu dengan segala kekuasaannya, dengan segala kemahadigdayaannya, menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Ini pertanyaan mungkin akan dianggap, jangan tanya begitu, salah, keliru, tidak boleh kau bertanya tentang Tuhan dan sebagainya. Ayat Al-Quran sendiri mengingatkan kalau ada Tuhan selain Allah Ta'ala, la fasadata, begitu. Nah ini sekiranya kita tidak menggunakan dalil-dalil kitab suci dan lalu kita menggunakan ya pikiran kita, mampukah Tuhan kita yang ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu, itu menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Begitu. Mungkin terjadi kemudian perbedaan. Satu mengatakan mungkin, satu mengatakan tidak mungkin. Dan dengan berdalil pada surat 21 ayat 22 tadi misalnya. Sesungguhnya, kalau mengikuti yang disampaikan oleh Haram Bapak, rahimahullah, bagi saya dan dalam pertanyaan itu, pertanyaannya tidak benar. Pertanyaannya keliru. Dan karenanya tidak perlu dijawab. Karena pertanyaannya keliru. Jadi kita tidak menghabiskan energi kita dalam mencari jawaban itu karena sesungguhnya pertanyaannya keliru. Di mana letak kekeliruan itu? Dan bagaimana kita merumuskan pertanyaan yang benar itu? Mampukah Tuhan menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Kata kuncinya ada pada kata yang sama. Mengapa? Dalam ilmu logika ada yang disebut contradictio interminis. Ya. Ada ta'arud di dalam jumlah. Ada kontradiksi dalam kalimat, dalam terminologi. Saya ulangi. Mampukah Tuhan menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Pada kata yang sama itu terjadi kontradiksi. Mengapa? Karena secara nalar, secara logika, secara jawaban, tidak akan pernah dapat diraih kesamaan itu. Mengapa? Karena Tuhan yang satu adalah Khaliq, yang menciptakan. Tuhan yang kedua ini adalah yang diciptakan. Jadi secara terminologi tidak akan mungkin sama. Tidak akan ada kufu, tidak akan ada yang setara dengan Tuhan itu dalam tanda petik, karena tidak memungkinkan. Akal kita tidak memungkinkan menjawabnya. Bagaimana mungkin, saudara, Tuhan menciptakan Tuhan dalam tanda petik, yang satu khalik, yang satu makhluk. Jadi by all means secara nalar dia tertolak. Maka walam yakun lahu kufuwan ahad, karena tidak mungkin. Sekali lagi saudara, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada? Bagaimana mungkin sama? Apakah disebut Tuhan kalau dia makhluk? Kontradiksi. Karena Tuhan adalah khaliq. Tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin. Itu pertanyaan yang keliru dan menjelaskan tidak mungkin ada kufuan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Karena secara logika saja tertolakkan. Akal kita akan menolak. Kecuali saudara dapat membuktikan, tulis di kolom komentar bahwa ada Tuhan yang sama. Tidak mungkin. Sekali lagi bagi saya, tidak mungkin. Ada kemustahilan logika. Ini berbeda dengan orang boleh jadi kok bisa berada pada dua tempat yang sama, masih memungkinkan itu, ya, terlepas dari bahasan bagaimana caranya. Atau seakan-akan ada yang bertentangan, bertolak belakang, boleh jadi itu masih memungkinkan. Ada jawaban yang nalar logika kita, akal kita itu memberikan ruang untuk itu. Bisa saja. Karena faktor sebab akibat di dunia ini tidak sepenuhnya fisikawi, tidak sepenuhnya saintifik yang bisa kita pelajari. Masih banyak rantai atau jejaring sebab akibat yang terjadi di dunia ini
yang tidak dapat dijelaskan oleh sains misalnya. Rangkaian yang kita anggap kebetulan, synchronicity, the law of attraction, dan lain sebagainya. Kok ketika saya, Allahyarham Bapak misalnya pernah sedang tertarik satu kajian, lalu berkunjung ke perpustakaan Pak Setiawan Jodi. Dan entah bagaimana begitu menunggu di ruang perpustakaan itu, tiba-tiba ada buku yang keluar dari rak itu, dari barisan keluar dikit, jatuh mungkin. Apakah ada yang lewat atau bangun, jatuh lah. Refleks, Bapak berdiri, mungkin mau mengembalikan buku itu ke tempatnya, tapi begitu mau dikembalikan, dilihat judulnya ternyata berkaitan dengan materi yang sedang beliau kaji, yang sedang beliau pelajari. Orang mungkin menjelaskan ini law of attraction, hukum ketertarikan. Mestakung, semesta mendukung, atau synchronicity, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hukum-hukum saintifik, fisikawi, belum dapat menjelaskan rangkaian sebab akibat itu. Saya katakan belum dapat, jadi ilmu belum mencapainya. Tapi alam semesta ini diatur oleh hukum sebab akibat yang tidak sepenuhnya atau belum kita ketahui pasti secara saintifik. Jadi masih memungkinkan lah. Tetapi keberadaan Tuhan yang sama, secara logika itu tertolak. Mustahil, sekali lagi. Tanpa harus ada pembuktian saintifik dan lain sebagainya, filosofis dan seterusnya, pada kontradiksio interminis itu ada jawabannya. Jadi walam yakun lahu kufuan ahad ini menegaskan kita keluar dari haddut tasbih, keluar dari haddut ta'til, dan kita keluar juga dari segala sesuatu yang dapat dibawa sampai ujungnya pada kategori kufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun lahu kufuan, walam yakun, itu menunjukkan dan tidak akan pernah ada. Artinya memang ini kemustahilan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Nah, yang menarik, ahad yang kedua itu, kalau yang pertama dia merujuk kepada Allah Ta'ala yang Esa, Allahu ahad. Sahabat Bilal, ahad, ahad, ahad. Nah, yang ahad, yang terakhir itu merujuk kepada semua kita. Merujuk kepada siapapun, merujuk kepada makhluk dari awal sampai akhir dengan beragam, apakah dia manusia, jin, malaikat, dan makhluk-makhluk semesta lainnya. Ahad di situ itu kan, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Ta'ala itu seseorang pun. Tetapi kata ahad tidak hanya merujuk kepada makhluk hidup dalam definisi kita. Jadi sesuatu pun, tidak ada yang sekufu dengan Tuhan itu, sesuatu pun. Ahad yang pertama, ayat yang pertama merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang zat yang ahad. Sementara ahad yang terakhir itu merujuk kepada selain. Kata selain ini pun saya harus koreksi, karena kita tidak bisa mengatakan ada Tuhan dan ada selain Tuhan. Lalu apa proses di antara kedua ini? Dari ahad pada ayat yang pertama hingga ahad pada ayat yang keempat, ini menunjukkan proses yang disebut dengan tajaliyat atau madzahir ahadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah, katakanlah, proses, sekali lagi penggunaan kata proses ini pun tidak tepat, tapi diantarai oleh Allahus Somad dan lam yalid walam yulad. Kemudian dari ahad yang adalah wujud mutlak, yang adalah ghaibul ghuyub, yang adalah kesejatian wujud, keberadaan, itu kemudian bergradasi kepada keberadaan yang nisbi, yang relatif. Ada wujud mutlak, keberadaan yang mutlak, yang hakiki, yang sejati, dan ada keberadaan yang relatif. Pada tingkat keberadaan relatif itulah kita semua ini, makhluk. Makhluk sesungguhnya adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mazhar dari Sang Maha Pencipta, atau kita sebut
manifestasi. Apa yang dimaksudkan dengan wujud yang relatif ini? Allamah Suhrawardi menjelaskannya, ini disampaikan oleh Allahyarham ayahanda tercinta juga. Suhrawardi itu, Syekhul Isyraq, itu menjelaskannya dengan membandingkan, anggap saja teori cahaya lilin. Kata beliau, kurang lebih teori beliau itu, Isyraqiyah ini, lilin itu terang, tetapi lilin terangnya bergantung pada sesuatu yang lain. Apa itu? Kegelapan. Cahaya lilin itu akan terlihat terang manakala ada kegelapan. Dan sebetulnya semua cahaya pada tingkatan kemudian demikian. Lilin itu menerangi. Keberadaan cahaya lilin itu akan terlihat, atau cahaya itu akan ada ketika ada kegelapan. Itu yang disebut dengan relatif. Dia membutuhkan kegelapan untuk berada. Bawalah cahaya lilin itu pada siang hari yang terik dengan cahaya matahari yang menerangi. Cahaya lilin dan ada cahaya matahari yang intensitas cahayanya jauh dan jauh dan jauh lebih tinggi lagi. Intensitas itu yang disebut dengan gradasi. Dulu tombol itu saudara hanya on off saja, hanya terang padam, menyala mati. Sekarang ini yang kita sebut dengan teori atau fuzzy logic misalnya, tingkat cahaya bisa kita atur. Bisa mulai dari mati, redup, remang-remang, terang, terang benderang. Nah ini intensitas. Ini yang disebut dengan gradasi. Bahasa Mulla Sadra disebut dengan tashkik, tingkatan-tingkatan. Jadi cahaya lilin yang terangnya kelihatan pada waktu malam hari, ada kegelapan yang menyelimuti, bawalah ia pada waktu siang. Pertanyaan saya, masihkah ada terang lilin itu? Masihkah ada cahaya lilin itu? Kita akan berkata ada, tapi tidak kelihatan. Ada, tapi tidak ada. Ini yang kata Jalaluddin Rumi, fihi ma fihi. Sebuah bentuk paradoksal. Lilin ini cahayanya ada, bagaimana mungkin tidak? Ada, tapi tidak kelihatan, tidak ada. Tidak kelihatannya ini sampai pada satu titik meniadakan dia. Apalagi kalau cahaya lilin ini kita bawa semakin mendekati misalnya cahaya matahari. Saya tidak tahu kalau di alam semesta masih ada cahaya lilin itu. Jawabannya mungkin tidak, karena tidak ada oksigen. Tapi anggap saja kalau, maksud saya kalau dia dibawa mendekat kepada sumber cahaya yang makin terang itu, apakah makin kelihatan atau makin hilang? Makin hilang. Karena ada sumber cahaya yang lebih tinggi, yang lebih kuat, yang menyerap dan menafikan seluruh yang relatif itu. Ini penjelasan yang mungkin agak filosofis dari perjalanan ahadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada ayat pertama surat Qul Huwallahu Ahad merujuk kepada Allah Ta'ala yang Esa, Ahad itu, tapi dalam ayat yang keempat itu merujuk kepada makhluk. Walam yakun lahu kufuan ahad. Jadi bukan ahad yang sama. Ini mengibaratkan seperti, saya lagi, perjalanan tauhid yang bertingkat ini. Tauhid atau yang disebut dengan tashkikul wujud. Gradasi wujud dari sang wujud mutlak pada wujud yang relatif. Dari wujud yang as-somad, yang tidak bergantung pada apapun. Sementara seluruh wujud lainnya yang relatif, yang nisbi itu bergantung pada dia. Nah, atau dalam ibarat yang lain seperti perjalanan tetes air yang bergabung dengan samudra. Dapatkah kita membedakan mana tetes air itu? Mampukah kita memisahkan dari ia yang sudah bergabung pada lautan itu? Tangisan kita misalnya jatuh ke sungai, mampukah kita memisahkan yang mana tangisan awal kita? Tidak, yang sudah bergabung hilang bahkan. Nah, ini perjalanan. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ini ada ketauhidan
filosofisnya, irfaninya. Bagaimana sesungguhnya segala sesuatu itu adalah esa. Dalam teori yang barangkali kita semua masih belajar memahaminya dan kadang dianggap keliru oleh sebagian di dalam filosofi atau tradisi saudara-saudara kita dari Jawa, itu ada kalimat manunggaling kawula Gusti. Manunggal, menunggal, menyatu, menjadi bersama. Seperti tes air tadi jatuh ke samudera. Kawula, hamba. Gusti adalah Sang Maharaja, Pangeran, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau menggunakan istilah ini, manunggaling kawula Gusti, maka manunggaling kawula Gusti ini adalah perjalanan dari ahad pada ayat yang keempat, dalam tanda petik, menuju ahad pada ayat yang pertama. Dan dua-duanya ahad juga, tapi dia merujuk kepada yang berbeda. Tasawuf hampir didominasi oleh konsep ini. Cerita misalnya Fariduddin Attar dalam Mantiqut Thair, Musyawarah Para Burung, itu mengisahkan perjalanan ratusan burung untuk menuju Sang Maha Raja Burung yang bernama Simurgh. Yang ya ceritanya cukup menarik, saudara bisa baca Musyawarah Para Burung, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu oleh Balai Pustaka seingat saya. Judul aslinya Mantiqut Thair, dalam bahasa Inggris The Conference of the Birds, Konferensi Para Burung, oleh Fariduddin Attar, seorang sufi besar. Dan masing-masing burung ini mengajukan keberatan di perjalanan. Masing-masing burung ini itu karena mereka mesti melintasi 7 lembah, 7 gunung. Itu di setiap lembah, di setiap gunung berguguran. 7 lembah, 7 gunung ini sering diibaratkan sebagai makomat atau perjalanan dalam tasawuf 7 tingkatan. Apakah itu tingkatan 7 tingkatan kegelapan, 7 tingkatan cahaya, dan sebagainya. Nah, di setiap lembah, setiap bukit, burung-burung ini berguguran. Menyampaikan berbagai alasan. Aku sudah cukup nyaman dengan memandang apa yang aku nikmati setiap pagi. Aku sudah cukup nyaman dengan dekat dengan majikanku, tuanku, dan lain sebagainya. Mereka berguguran lah. Dari ratusan burung itu yang sampai kepada Simurgh hanya 30 burung saja. Dan 30 burung karena Conference of the Birds, Mantiqut Thair ditulis dalam bahasa Farsi oleh Fariduddin Attar. Fariduddin Attar memang orang Nishabur. Nishaburi itu di Persia, di Iran sekarang ini, berbahasa Farsi. Attar menulis dengan menyebut Simurgh, raja para burung namanya Simurgh, disambung sin ya mim ro ghin. Dan yang sampai itu hanya 30 burung yang dalam bahasa Farsi juga bermakna kalau dilafalkan si lalu jeda spasi mur. Si itu 30, mur itu burung. Jadi seakan-akan 30 burung ini bertemu 30 burung lagi, tapi jeda ini indahnya ya. Antara si dan murg ini ada jeda. Dan si murg adalah yang tidak ada jeda. Begitu. Ketika ayat Al-Qur'an mengisahkan fakana qaba qausaini au adna, mendekat dan turun lagi. Memang terjadi perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan ini malaikat Jibril. Ada yang mengatakan jarak bagian Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah taala Maha suci dari berjarak. Maha suci dari bertempat. Subhanallahi amma yasifun. Bahasan tersendiri tentang ayat Mi'raj ini. Jarak keduanya itu sedekat 2 busur panah atau jauh lebih dekat lagi. Au adna. Seorang ulama tarekat Naqsyabandiyah yang belum lama ini berpulang, rahimahullah, kita doakan beliau. Syekh Kabbani, pemimpin tarekat Naqsyabandiyah dunia, itu beliau pernah menyampaikan, lihat bagaimana Al-Quran dengan indah mengatakan adna atau jauh lebih dekat lagi. Al-Quran tidak menyebut seberapa dekat, tapi jauh lebih dekat lagi. Apa artinya? Setiap konsepsi kita tentang dekat, Allah Ta'ala baginda Nabi itu jauh dan jauh dan jauh lebih dekat lagi. Untuk mengatakan kesatuan dan tetap ada jarak. Ini indahnya. Antara si
mur yang ada jarak dengan simur yang tidak ada jarak. Berapa itu ukuran kedekatan? Mungkin sekarang ini kita sebut nano, mikro, milimeter misalnya ya, nanomilimeter. 0,000000 tak terhingga lalu 1 di ujung setelah sekian banyak nol itu ukuran terdekat. Kan kita punya jarak ini ada meter, ada senti, ada milimeter. Ukuran terdekat itu berapa? Ukuran terdekat antara dua titik, antara dua objek. Nah, menurut Syekh Hisham Kabbani rahimahullah, jarak keduanya itu fakana qaba qausaini, seperti dua busur panah. Dan dua busur panah, saudara, kalau kita letakkan, dia akan membentuk lingkaran. Menjadi satu bentuk geometris yang tidak bersudut, yang tidak terbatas. Bentuk yang sempurna, yang mengatur alam semesta ini. Nah, atau jauh lebih dekat lagi. Au adna. Dalam bahasan tentang Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simur dengan simur, 30 burung yang bertemu dengan sang rajanya yang bernama Simur, yang artinya juga 30 burung. Ini perjalanan dari ahad ayat yang keempat menuju dalam tanda petik ahad yang pertama. Meskipun perjalanannya sesungguhnya bukan antar dua titik, antar dua jarak. Kalau saudara ingin mendalami ini bisa mengkaji misalnya bahasan kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah dari Mulla Sadra atau Al-Asfar Al-Arba'ah juga disebutnya. Jadi perjalanan yang empat, perjalanan yang masih ada, semuanya sebetulnya antara jarak dan tak berjarak. Sekali lagi, ini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang sangat berat sebetulnya. Dari ahad ayat yang keempat menuju ahad, sekali lagi ayat yang pertama, pada perjalanan awal menurut Mulla Sadra itu masih seakan-akan dianggap ada jarak, padahal sebetulnya tidak ada jarak sama sekali. Itu perjalanan dari relativitas yang meningkat unsur kebergantungannya kepada As-Somad itu, kepada Allahus Somad. Keliru kalau kita, menurut pendapat saya, makin tinggi tingkat wujud, makin kurang kebergantungan. Sebaliknya, makin tinggi tingkat wujud, makin bergantung kita kepada As-Somad. Kalau kita hidup ini masih terlalu mengurusi diri kita sendiri dalam tanda petik, segala sesuatunya, kurang bergantung pada As-Somad, kurang bergantung pada Allah Ta'ala, sebetulnya wujud kita ini makin tidak ada. Makin tidak bermakna. Justru wujud itu makin bermakna ketika kita mengganti perjalanan dari ahad ayat keempat menuju ahad ayat pertama itu ada As-Somad. Allah Ta'ala yang tidak bergantung pada apapun, makhluk yang sepenuhnya bergantung pada Dia. Kita ini menjadi makin wujud dalam tanda petik kalau makin bergantung pada Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan. Bukan berarti kita tidak usah dan ikhtiar, sekali lagi saudara. Ini hubungan batiniah, ruhaniyah yang makin tinggi dengan ibadah, dengan doa-doa, dengan khidmat, dan sebagainya. Dalam literatur Jawa, ada kisah tentang Bima yang kemudian mencari jati dirinya dan sampai menjelajah hutan, samudra, masuk ke dalam, dan kemudian menemukan Bima lagi. Jadi perjalanannya itu di dalam diri. Ini sudah masuk di dalam bahasan tasawuf karena memang, atau irfan, karena memang tauhid itu dibantu, dijelaskan dalam tanda petik di dalam irfan, dalam tasawuf, dan dalam filsafat. Demikian saya kira saudara, insyaallah bahasan tentang ayat yang keempat dalam surah Al-Ikhlas, walam yakun lahu kufuwan ahad, mohon dimaafkan segala kekurangan dalam bahasan surah Al-Ikhlas ini. Teriring doa, semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, Allahumma hablana kamalal inqita'i ilaik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebergantungan yang mutlak kepadamu. Keterputusan dari segala sesuatu yang relatif tadi itu. Dan bergantung, ya Allah, karuniakan kepada kami kebergantungan yang mutlak kepadamu. Karena dengan itu sebetulnya kita dalam tanda petik mewujud.
Teriring doa kita untuk para guru yang telah mencurahkan ilmu mereka, para ulama, as-salihin, masyayikh, khususnya yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, kedua orang tua kita, guru-guru kita di madrasah, di kampung, dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala limpahkan seluas rahmat dan ampunan bagi mereka dan kita semuanya. Nah, khususnya ruh Allah yarham. Al-hadhi niyya wa kulli niyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baiti tayyibin at-tahirin. Bismillah hadin hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saudara sekalian, mohon dimaafkan segala kekurangan, mohon berkenan senantiasa menyertakan dalam doa. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian, terima kasih atas support, share saudara sekalian pada tayangan-tayangan kita. Terima kasih pada all crew yang telah berkhidmat menghadirkan tayangan ini untuk kita semua. Teriring doa diluaskan keberkahannya untuk semua niat dan hajat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.